kembali lagi dengan kita di Haki Amar Romansa. Ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk melihat cewek itu tertarik atau tidak kepada kita. Gimana itu Mas? Jadi mungkin kita awali dulu ya. Cewek itu bisa jatuh cinta sama kita tuh gimana? Kau tahu nggak gimana prosesnya cewek bisa jatuh cinta sama kita? Mungkin dia lihat-lihatan, terus pandang, kan biasanya itu kata orang yang gitu, pandang-pandangan. Nah nanti dari pandangan itu tumbuh bercinta gitu, atau itu terlalu dramatis atau seperti apa? Ya sebenarnya itu juga bisa, itu jadi salah satu faktor ya. Tapi sebenarnya kita udah bahas semuanya lengkap di buku kita ini ya. Nah kalau kalian mau beli silahkan. Tapi di sini kita akan menjelaskan sedikit ya. Jadi kalian mau belajar konsep cinta atau enggak? Tapi ini memang faktanya kayak gini. Jadi cewek itu bisa jatuh cinta sama kita itu diawali dengan ketertarikan. Nah cewek itu kalau udah tertarik sama kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu dia bisa jadi timbul chemistry atau bisa jadi friendzone. Nah jadi proses awalnya cewek tertarik sama kita, kalau dia udah nyaman sama kita ada dua kemungkinan itu tadi. Pertama dapat chemistry sama kita. Nah yang kedua itu bisa jadi friendzone. Nah kalau kita udah punya chemistry sama cewek, nah itu akan jatuh cinta. Nah kalau friendzone ya udah, kita bakal jadi badut mungkin. Nah kalau dari friendzone ini seharusnya kita tuh udah sadar diri, oh dia nge-friendzonein aku, otomatis dia nggak tertarik sebenarnya. Dia tertarik nyaman sama kita itu ya cuma sekedar pengen temenan aja. Kalau cewek bilang aku nyaman sama kamu, itu belum tentu dia jatuh cinta. Bisa jadi kamu tuh bakal diajak friendzone sama dia. Ya bisa, kenyamanan ini kan nanti bisa timbul HTS yang udah kemarin kita bahas, FWB dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi lah, mungkin sebelum kita tahu bahwa dia itu tertarik atau enggak. Nah, gimana sih caranya untuk biar caranya gimana caranya biar cewek itu tertarik tuh sama kita gitu loh. Nah, kira-kira apa-apa aja yang perlu dipersiapkan cowok-cowok ya yang sampai sekarang belum punya pacar nih? Biar kita jadi menarik itu adalah meningkatkan value kita. Oh, ya benar-benar. Kalau zaman sekarang nih ngetrennya adalah high value man. Kalau zaman dulu kan kita kenalnya self improvement gitu, empowering dan lain sebagainya. Sebenarnya itu cuma term atau kata-kata yang ngetren aja sih. Nah, dalam value itu sebenarnya kita bisa pecah banyak gitu. Cewek bisa tertarik sama kita itu karena kita punya value. Value itu ya segala sesuatu yang bernilai yang melekat pada diri kita. Contoh nih misalkan ada fisik. Fisik itu jelas misalkan ganteng, keren gitu, atau mungkin atletis. Dari status itu mungkin kayak misalkan status tuh banyak ya, kayak misalkan selebgram itu juga bisa, tokoh masyarakat, pengurus BEM, pengurus OSIS itu juga bisa. Terus kemudian ada harta jelas harta. Nah harta ini sebenarnya bisa kita pecah lagi, bisa dari pekerjaan, bisa dari harta warisan juga bisa. Terus kemudian ada skill. Nah skill ini tuh menurut aku adalah hal yang seharusnya setiap orang tuh punya. Jadi laki-laki itu tidak bisa dikatakan laki-laki kalau dia belum punya skill. Jadi kalau kamu pengen jadi seorang pria, ya kamu harus memiliki skill. Nah skill ini macam-macam. Skill itu bisa bentuknya keterampilan, bisa profesi juga bisa, pekerjaan itu juga termasuk skill. Jadi kayak pinter, jago basket, jago fotografi, jago ngajar, itu berbagai macam skill gitu. Karena kalau kita punya skill, nyari pekerjaan jauh lebih mudah kan. Oke. Berarti kalau ada nih laki-laki yang dia menghabiskan semua apa yang dia punya nih untuk ceweknya gitu, dalam kata arti dalam upaya untuk mengejar seseorang, biasanya dia udah ngorbanin harta, ngorbanin waktu, akhirnya ya dia nggak sempat untuk mengembangkan skillnya, dan juga nggak punya uang buat untuk merawat tubuhnya, sehingga ya akhirnya dia jelek dan ditinggalin. Itu apakah tindakan yang keliru atau ya sebenarnya itu konsekuensi dari mencintai gitu, jadi kita harus berkorban banyak gitu. Gini, seharusnya kan gini, kita hanya bisa mencintai orang lain kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri. Jadi kalaupun mau ngejar apa segala macam ya sebenarnya percuma juga. Kalau kita terlalu banyak berkorban dan nggak dapat feedback, itu kan udah pasti ceweknya nggak tertarik sama kita.
Kalau cewek itu tertarik sama kita kasih sesuatu, cewek juga akan ngasih balik gitu. Dan tentunya cewek yang mencintai kita itu kan pasti akan ngarahin kita, kamu tuh jangan terlalu banyak berkorban buat aku, nanti kita gimana cara mempersiapkan masa depan. Kalau kamu terlalu banyak berkorban buat cewek, itu udah tanda kalau hubungan kalian tuh gak baik-baik aja. Ya benar-benar. Berarti idealnya apakah saling berkorban atau ya sebenarnya tidak ada pengorbanan, saling saling memberikan manfaat aja gitu, itu ya, idealnya. Seharusnya sih simbiosis mutualisme ya. Kalau kita ngerasa udah wah aku kayaknya udah berkorban banyak, itu kan kata-kata itu keluar karena kita nggak dapat feedback sebenarnya. Karena kayak aku ngerasanya keluar banyak ya, aku udah berkorban ini itu. Nah itu kan kata-kata yang keluar karena kok cewek lu nggak respon balik, nggak ada feedback, dia nggak berkorban. Tapi kalau cewek kita berkorban, kita juga berkorban, nggak mungkin kita akan bilang kayak gitu kan. Oke. Lalu kembali lagi ke belakang tadi, Mas itu kan disampaikan kalau misalnya kita deketin seseorang, kalau misalnya tertarik ya bagus gitu dari chemistry dan sebagainya. Tetapi kalau nggak tertarik ya dia jelas langsung skip kan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi apakah ini dia tertarik nyaman karena mau friendzone atau ya dia nyaman karena ingin menjadi pasangan gitu. Soalnya kan tipis banget tuh perbedaannya. Tapi kalau melihat bagaimana yang tertarik atau tidak tertarik, mungkin ya dari respon dia gitu kan udah bisa kita tebak lah, oh, dia ini nggak tertarik gitu. Nah ini juga kita perlu belajar juga gimana caranya kita bisa membedakan cewek yang mau ngajak kita friendzone atau biar dia timbul chemistry. Nah kalau friendzone udah jelas, kamu bakal jadi badut dimanfaatin. Nah tapi kalau timbul chemistry itu adalah sebuah bonding lah, ikatan gitu. Kita seakan-akan punya keterikatan sama dia. Nah salah satu caranya untuk membangun chemistry sama cewek itu bisa banyak hal. Bisa dari investasi emosi, bisa dengan bahasa cinta, atau bisa dengan memainkan emosinya cewek. Teknik menaik turunkan emosi gitu. Contoh nih ya, biar dia tuh punya chemistry sama kita. Misalkan kita ngechat dia terus kita ajak dia jalan, tapi berdua. Jadi kalau kita ngajak cewek jalan berdua, itu udah pasti kan otomatis kita bener-bener nge-treat dia sebagai seorang pacar, bukan sebagai seorang teman. Dan kita ngajaknya juga harus yang spesifik. Kita ajak dia ke tempat-tempat yang mungkin mengarah ke pacaran gitu, tempat-tempat yang romantis gitu-gitu. Nah terus sejak awal kita PDKT sama dia, kita tuh bukan PDKT-nya bukan lewat jalur pertemanan, tapi benar-benar kita gentleman gitu, secara gentle. Nah terus bisa juga ketika kita ngajak dia jalan, kita minta dia untuk kamu nanti pakai baju ini ya, kamu pakai sepatu ini. Jadi kita benar-benar nge-treat dia sebagai seorang pacar. Sebelum kita jadian pun kita udah nge-treat dia sebagai seorang pacar, sehingga dia akan tahu gitu, oh di treatnya kok beda. Nggak mungkin kan temen nge-treat kita kamu harus pakai baju ini, nggak mungkin dong. Nah itu bedanya. Nah banyak orang itu kalau mau pacaran dan lain sebagainya nggak pernah mereka tuh pikir hal seperti ini. Nah itulah kebanyakan kenapa banyak orang yang gagal itu ya karena sebenarnya ilmunya kurang aja. Tapi aku juga bilang bahwa kamu nggak punya ilmu ini juga tetap bisa nikah, tetap bisa punya pasangan. Tapi kan kita belajar ilmu ini untuk memudahkan, mengefektifkan. Benar-benar. Terus kadang-kadang banyak orang-orang atau cowok-cowok itu dia ini takut karena gini, kalau misalnya kebanyakan ya dari aku yang temui di lapangan itu mereka itu takut ketika dia kelihatan banget mencintai seseorang itu bagaimana? Misalnya gini ya, aku ketemu orang yang dia memang memposisikan dia sebagai teman. Dalam kata arti dia mencoba buat situasi kita seolah-olah teman dulu baru dia kalau ada kesempatan dia baru masuk. Nah biasanya dia gitu, cowok-cowok yang lemah, yang menurut aku ya, karena dia jangan sampai dia tahu dulu. Nah gitu. itu kan makanya aku bilang di awal tuh kalau kamu memposisikan diri kamu sebagai teman dulu, kayak kamu PDKT-nya dengan cara temenan dulu sama cewek, itu tuh udah misleading, itu udah cara PDKT yang salah, nggak gentle sama sekali itu. Kalau mau temenan ya temenan, kalau mau PDKT ya PDKT. Jadi jangan temenan dulu terus tiba-tiba PDKT. Yang menurut aku cara kayak gitu tuh oportunis aja.
Berarti ya nggak gentle. Iya. Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba orang yang orang yang udah temenan dia sebenarnya awal-awal temenan tuh ya biasa aja, tapi tiba-tiba ya timbul rasa karena kan bahasa peribahasa di Jawa yang sering ketemu nanti terus no jalanan itu apakah tindakan kita itu ya sudah langsung mengkat pertemanan, langsung menunjukkan rasa cinta, atau ya sudah biar saja mengalir sampai ada situasi yang cocok gitu. Ya nggak gitu, mungkin kalau dari konsep kami ya, konsepku itu nggak ada. Kalau mau temenan ya temenan, kalau mau pacaran ya pacaran. Hal-hal yang temenan dulu terus tiba-tiba pacaran tuh menurut aku ya itu terlalu oportunis. Kayak mungkin hal kayak gitu terjadi karena ya mentalnya lemah, itu aja sih. Namanya laki itu, namanya pria sejati itu udah menentukan tujuan sejak awal. Kalau mau perang ya perang itu antara menang dan kalah, itu aja. Oke. Tapi kalau yang kayak gitu biasanya sih cowok-cowok lemah aja yang nggak percaya diri, terus akhirnya ya udah aku terima dia aja lah gitu. Terus kalau misalnya membuat perempuan itu tertarik dengan banyak hal ya, dengan tadi ya menaikkan value dengan cara ya itu tadi harta, skill dan sebagainya. Nah kalau misalnya kan ada orang yang benar-benar dia nggak punya segala itu gitu loh, terus dia dapat pasangan. Nah itu kalau dalam teori yang di buku ini, orang seperti itu apakah dapat keberuntungan atau apa gitu? Gak ada. Setiap orang yang punya pasangan itu dia pasti punya kelebihan. Hanya saja mungkin kau nggak bisa melihat kelebihannya. Setiap orang yang punya pasangan itu pasti punya kelebihan. Entah dia dari segi skillnya. Skill ini kan nggak harus hard skill ya. Soft skill tuh juga bisa masuk gitu, kayak gimana cara dia nge-treat gitu. Mungkin kita ngelihat nih cowok ini kok kayaknya bodoh banget gitu, tapi kok dia bisa punya cewek. Ternyata pas ditelusuri dia ini pinter ngedengerin cewek. Dia bisa jadi pendengar yang baik buat cewek. Ini kan termasuk skill juga. Bukan skill yang hard skill ya, tapi lebih ke soft skill, gimana cara kita komunikasi, gimana cara kita nge-treat cewek. Nah ada banyak hal yang kita mungkin nggak bisa lihat gitu. Jadi setiap orang yang punya pacar, udah pernah punya pacar, itu dia pasti punya kelebihan, nggak mungkin enggak. Ya berarti di satu sisi yang lain, Masnya mau nyebutin kalau misalnya ada orang yang sampai sekarang belum punya pacar, itu berarti belum ada orang yang bisa ngelihat value dia, atau sebenarnya ya memang karena dia belum sekuat itu untuk menaikkan value dia sebenarnya. Ya ada banyak kemungkinan ya. Kayak misalkan gini, ada orang yang memang ada banyak cowok atau banyak cewek itu yang memang dia ngejarnya karir, tujuannya memang ngejar karir, tujuannya ngejar duit gitu. Jadi nggak bisa kita generalisasi orang yang nggak punya pacar berarti belum ada orang yang bisa ngelihat value-nya dia. Ya bisa jadi memang tujuannya dia memang ngejar karir. Jadi tergantung personalnya dia ini pengen punya pacar atau enggak. Kalau orang yang udah punya value, dia tuh bisa memutuskan aku pengen punya pacar sekarang atau nanti, dia bisa memutuskan. Bahkan ya kita bisa lihat banyak orang yang value-nya tinggi, dia itu nggak harus pacaran, tapi dia dikejar sama banyak cewek. Kalaupun dia mau pacaran detik itu juga, ya kan bisa. Kalau misalnya ada nggak sih, memungkinkan nggak sih kalau perempuan itu jatuh cinta tanpa alasan gitu? Karena kan ada banyak semua pepatah yang mengatakan gak mungkin. Ya, gak mungkin. Setiap orang itu jatuh cinta pasti ada alasannya. Entah karena fisik, karena harta, karena dia pinter ngomong, punya skill dan lain sebagainya. Karena itu udah rumusnya tuh memang kayak gitu. Kalau kita udah paham rumus ini, kita akan tahu gitu, dan kita bisa nembak cewek itu sesuai dengan speknya. Misal nih cewek yang spek ini dia tuh tertarik sama apa, nah kita bisa penuhi nih indikator ini dan kita bisa ngejar dia. Naikkan dulu level kita sampai setara sama dia, baru coba kita tembak dia, engage dia. Pasti kemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitu. Terus kalau misalnya udah friendzone ini, kalau kita udah berusaha untuk memahami kayaknya konsep cinta yang udah dibangun ini jatuh-jatuhnya nanti di friendzone nih. Nah, ketika kita udah sampai di titik itu, apa yang mungkin
kita bisa lakukan sebenarnya? Apakah kita berhenti aja nih dengan teman ini? Nah, karena kan saya juga pernah dalam posisi itu sebenarnya, akhirnya memilih untuk tidak ketemu dia beberapa saat. Nah, jadi kalau misalnya dalam situasi itu, apa tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan? Ya udah jelas, kalau di friendzone tuh ya lebih baik move on, skip, cari cewek yang lain. Tapi kalau ngotot pengen berusaha, ya kita harus menaikkan value kita 3, 4, 5 kali lipat lebih tinggi daripada dia. Ya. Itu yang paling jelas gitu. Kalau mau trik apapun kayaknya nggak mempan, kecuali itu kalau udah friendzone itu kan cewek itu mau bilang kau tuh nggak cukup keren gitu untuk jadi pacar gue gitu. Jadi kalau kau mau meningkat dari friendzone naik levelnya, pengen bisa engage dia, ya udah kau harus naikkan value mau lebih tinggi lagi gitu, sampai dia tuh kagum. Kalau dia masih melihat kau rendah, ya mau gimana lagi, friendzone itu akan tetap ada gitu. Cuman kondisinya itu kadang-kadang ketakutan orang-orang yang mau berkembang itu biasanya gini, kalau kita terlalu tinggi, dia udah temakan cakap lah, apa istilahnya ya. Jadi kalau kita dia itu pernah ngina-ngina kita, terus karena kita udah tinggi, dia malu untuk menyatakan itu. Padahal kita sebenarnya memang tetap masih ngejar dia. Itu kayak mana itu untuk menyelesaikan problematika itu kira-kira? Ya tinggal kita belajar komunikasi yang bagus. Simpel kan sebenarnya. Cara meluluhkan ego orang, cara meluluhkan ego cewek itu kan ada caranya gitu. Jadi kan tinggal mau belajar atau enggak, itu aja sih. Dan kita juga harus menghargai ya, karena kayak cinta itu kan bukan sesuatu yang bisa kita paksakan. Jadi kayak kalau cewek udah bilang enggak, ya kita juga meskipun kadang-kadang kita punya berbagai cara, tapi kalau berbagai cara ini nggak berhasil kan, ya jatuhnya ya kita nggak bisa memaksakan perasaan orang lain. Ya. Terus kalau misalnya kan tadi melihat ketertarikan itu kan kalau misalnya ketemu langsung lah, tapi kita ada situasi di mana kita akan bertemu atau mendekati seseorang yang jaraknya jauh. Akhirnya kan dari chatan, dari teleponan. Nah, ada nggak tips-tips biar mengetahui oh ini tuh kayaknya dia nggak tertarik deh. Soalnya kalau misalnya kita langsung gitu kan, dia lihat dari minggu aja, dari gampang. Sebenarnya gampang. Kalau kita cobalah kita ambil contoh kemarin lah. Pas kita main league match, kita kan ada tuh cewek dari mana tuh datang ke sini kan. Dia yang ngajak ketemuan kan. Ya, benar. Malah dia yang ngajak ketemuan duluan gitu. Dia ngajak ketemuan di sini, ya udah. Akhirnya kan kita datang gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku coba di Leadsmate dan di berbagai aplikasi itu ya aku gunakan, kan itu kan kita bisa ngobrol, bisa ngechat ya udah kita tinggal menentukan strategi. Kita coba kalau misalkan ngechat ya kita lihat dulu profilnya dia itu, dia posting apa. Dari profilnya dia kita bisa tahu dia kegiatannya apa, latar belakangnya gimana. Nah dari situ kita bisa membuka percakapan. Kalau dari telepon kan dia itu kan di Leadsmate atau di aplikasi beberapa itu kan ada fitur buat telepon random kan. Nah, di situ biasanya ya kita bisa menaik turunkan emosinya dia gitu. Oke, baik. Nah, itulah teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini, memahami konsep cinta. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengetahui atau trik-trik apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat cewek-cewek tertarik pada kita. Nah, sebenarnya kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, sebenarnya kita ada bukunya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk membelinya, silahkan nanti hubungi admin, yaitu dia saya sendiri. Oke. Mungkin itu aja ya pertemuan kali ini, karena saya kira ini sangat penting dan banyak orang-orang yang nggak sadar sebenarnya bagaimana sih cara untuk mendapatkan cinta dan sebagainya, ya karena dia nggak tahu ilmu ini gitu loh. Kebanyakan kita itu yaitu secara alamiah saja, ya udah nyari cewek cantik terus kita deketin, nggak dapat terus cari lagi. Ya seperti itu mencari mencari jarum di tumpukan jerami. Karena kalau kalian nyari dating coach yang lain, itu mereka tuh udah kaya. Dari kecil tuh mereka udah kaya, udah ganteng. Jadi dia punya pacar itu bukan karena dia punya skill, tapi ya kan karena dia ganteng dan kaya. Tapi kalau kita kan biasa aja. Kalian juga bisa lihat sendiri kan, kita biasa aja.
nggak ganteng-ganteng amat gitu. Karena yang kita tonjolkan adalah kita bisa punya pacar, bisa punya temen cewek banyak. Itu karena kita punya skill. Dan skill ini bisa kalian pelajari. Tapi kalau kekayaan, kegantengan, kita nggak bisa kasih itu ke kalian. Jadi tips kita atau teknik kita ini lebih universal. Karena kita itu sama seperti kalian, kita juga mulai dari bawah. Gitu. Mungkin ini menegaskan ya bahwa siapapun sebenarnya bisa dapat pacar, siapapun bisa dapat pasangan. Tapi kebanyakan dari kita itu salah milih coach, Jadi dia coach kamu seperti ini ya karena memang coach itu ya itu tadi berasal dari orang-orang kaya, orang-orang yang sudah terawat kulitnya. Sedangkan ya itu tadi makanya kita butuh orang atau coach-coach yang sebenarnya dia berangkat dari kita gitu loh, dari kebanyakan orang gitu loh, dari yang miskin, yang orang nggak terlalu ganteng-ganteng banget, tetapi punya ilmu yang memadai dan bisa diajarkan kepada kalian semua untuk bagaimana caranya untuk mendapat pasangan gitulah ya. Sama-sama teman kita bikin komunitas. Jadi oke lah guys, itu dulu yang kita akan bahas, nanti lanjut ke video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe and follow Instagram, TikTok dan juga YouTube ini. Oke, bye bye.